Saat ini kita mendekati Pontianak. Dikarenakan cuacanya kurang baik, kita harus holding beberapa saat di tempat ini. Thank you. Desa Jagoi Babang merupakan daerah atau wilayah terpencil yang tertutup oleh perbukitan, lembah, serta sungai. Berbeda dengan kondisi beberapa tahun yang lalu, akses menuju desa ini sekarang sudah cukup mudah. Desa Jagoi Babang kini dapat ditempuh melalui perjalanan darat dari kota Bengkayang. Jarak dari pusat pemerintahan kurang lebih 115 km atau sekitar 2 jam dari kantor Pemda Bengkayang. Desa Jagoi Babang merupakan salah satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia yang termasuk ke dalam Kabupaten Bengkayang dengan luas wilayah 665,00 km persegi atau sekitar 12,14% dari luas Kabupaten Bengkayang.
Secara administratif, Kecamatan Jagoi Babang terdiri dari 2 desa lama, yaitu Desa Jagoi dan Desa Kumba. Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2003, 2 desa yang ada dipecah menjadi 6 desa. Desa Jagoi dipecah menjadi 2 desa, yaitu Desa Jagoi dan Jagoi Sekida. Sedangkan Desa Kumba dipecah menjadi 4 desa, yaitu Desa Kumba, Desa Sinar Baru, Desa Gersik, dan Desa Semunying Jaya. Dengan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Kecamatan Jagoi Babang memiliki peranan yang strategis bagi pembangunan Kabupaten Bengkayang. Strategi pengelolaan perbatasan negara merupakan penjabaran kebijakan pembangunan dan pengelolaan perbatasan negara, termasuk batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2015-2019. Strategi ini dijelaskan ke dalam penjabaran langkah-langkah operasional yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pengelolaan perbatasan negara. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara tahun 2015-2019 menyatakan, strategi pengelolaan batas negara wilayah darat meliputi 2 aspek, yakni penetapan dan penegasan batas wilayah darat serta aspek peningkatan pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Strategi kebijakan penetapan dan penegasan batas negara wilayah darat mengacu pada Strategi Nomor 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMN 2015-2019, yakni penegasan batas wilayah negara di darat melalui pra-investigation, refixation, maintenance atau IRM, pelaksanaan IRM, penataan kelembagaan diplomasi perundingan yang didukung oleh kelengkapan data atau peta dukung, dan kapasitas peran dan fungsi kelembagaan yang kuat. Strategi ini dijabarkan ke dalam beberapa strategi turunan, yaitu menata kelembagaan diplomasi perundingan, meningkatkan upaya diplomasi atau perundingan batas negara wilayah darat, mempercepat penyelesaian segmen batas negara wilayah darat, serta meningkatkan survei dan pemetaan batas negara wilayah darat. Terkait kebijakan pemeliharaan tanda batas negara, maka dijabarkan melalui sejumlah strategi turunan, yakni meningkatkan upaya IRM, investigation, refixation, dan maintenance, dan melakukan pra-investigasi pilar batas negara wilayah darat. Sedangkan terkait penguatan dan penataan kelembagaan pengelola batas negara wilayah darat dilakukan melalui beberapa strategi turunan, seperti menata kelembagaan pengelolaan batas negara wilayah darat, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia atau SDM pengelola, serta membangun sarana pengamanan batas negara wilayah darat. Dalam hal peningkatan pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum di Jagoi Babang, strategi kebijakan yang akan dijalankan mengacu pada Strategi Nomor 7 RPJMN 2015-2019, yakni
meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana prasarana pertahanan dan pengamanan perbatasan darat, serta melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengamankan batas dan kedaulatan negara. Seperti membangun dan meningkatkan sarana prasarana hankam dan penegakan hukum perbatasan darat, meningkatkan kemampuan personel atau aparat, meningkatkan kerjasama dengan negara tetangga, membina peran serta masyarakat garda batas, serta membangun dan meningkatkan jalur inspeksi perbatasan atau JIP. Berkaitan dengan masalah perbatasan, terdapat 4 titik OBP di Kabupaten Bengkayang. 1. OBP titik D400. 2. OBP Gunung Raya. 3. OBP Gunung Jagoy dan Sungai Buan. 4. OBP Batu Aung. Sementara itu berkaitan dengan patok atau pilar batas, terdapat 4 jenis pilar batas. 1. Pilar batas tipe A. 2. Pilar batas tipe B. 3. Pilar batas tipe C. Dan 4. Pilar batas tipe D. Pengelolaan lintas batas negara merupakan salah satu aspek yang sangat mendasar dilihat dari aktivitas lintas batas baik orang, barang, dan jasa, khususnya yang berkaitan dengan daya dukung perbatasan yang meliputi berbagai fasilitas, sarana, dan prasarana, serta ketersediaan sumber daya alam, di mana hal itu semua mempengaruhi berbagai tindakan aktivitas ilegal di perbatasan negara, seperti penyelundupan barang dan berbagai aktivitas ilegal lainnya. Menangani pengelolaan batas negara rasanya perlu untuk mengetahui tentang teori batas negara itu sendiri. Mekanisme penentuan titik patok batas negara dilakukan melalui serangkaian kegiatan, yaitu 1. Kedua belah pihak, dalam hal ini Indonesia dan Malaysia, sepakat menentukan alokasi wilayah perbatasan berdasarkan fakta sejarah di zaman kolonial. 2. Selanjutnya, kedua belah pihak melakukan demarkasi bersama guna menegaskan titik-titik patok perbatasan berdasarkan delimitasi. Implikasi hukum dari penetapan titik patok batas negara terhadap kedaulatan negara adalah adanya kebebasan pemerintah dalam pelaksanaan kedaulatan di wilayah perbatasan tanpa adanya kekhawatiran akan timbulnya sengketa atau komplain dari negara tetangga terhadap penduduk wilayah perbatasan. Hal itu berpengaruh terhadap kebebasan melakukan mobilitas tradisional dan internasional.
Adapun potensi munculnya sengketa perbatasan adalah 1. Terjadinya perbedaan penafsiran titik-titik koordinat perbatasan dalam konvensi. 2. Hilang dan bergesernya patok. 3. Lemahnya pengawasan patok. 4. Migrasi penduduk perbatasan ke Malaysia. 5. Lemahnya administrasi pertanahan di perbatasan. Sementara itu, pewadahan sengketa perbatasan dipilih metode diplomasi negosiasi dan dilengkapi dengan penggunaan GPS atau Global Positioning System. Sebagai rekomendasi, perlu penguatan kelembagaan perbatasan Indonesia dan komitmen pembangunan harus konkret dilakukan oleh pemerintah di wilayah perbatasan. Hasil survei bersama Republik Indonesia dan Malaysia pada tahun 1976-1977 menemukan garis batas yang sesuai dengan pasal-pasal konvensi atau agreement tahun 1928 adalah garis yang menghubungkan stasiun Gunung Raya 1 dan puncak Gunung Raya 2. Pihak Malaysia ingin menghilangkan garis batas antara Gunung Raya 1 dengan Gunung Raya 2. Namun di sisi lain, pihak Indonesia menginginkan tetap menggunakannya. Pelaksanaan survei 1982-1984 yang dilakukan dari timur ke barat tidak dilanjutkan karena tidak ditemukan watershed yang menuju ke arah barat. Tim bersama menemukan bahwa dari puncak Gunung Raya 2, watershed yang ada hanya menuju ke arah timur. Pengelolaan batas negara yang tidak baik memang dapat menimbulkan ancaman hilangnya wilayah negara Republik Indonesia yang merupakan akibat rusaknya patok batas negara dan kurangnya pengawasan dari aparatur dan peran serta masyarakat. Salah satunya adalah pilar nomor E87 yang merupakan salah satu pilar batas negara yang berada pada segmen OBP Sungai Buan dan Gunung Jagoy atau sepanjang 22 km berdasarkan sumber dari Kementerian Luar Negeri. Dalam hal ini, BNPB telah berhasil mengidentifikasi pilar E87 dalam koordinat yang disepakati Republik Indonesia dan Malaysia. Akan tetapi, sesuai keterangan dari Satgas bahwa pilar E87 sudah tertimbun atau tidak ditemukan, maka Satgas Pamtas menandainya dengan menggunakan kayu dan cat. Aspek penetapan patok batas dianggap penting dan strategis dengan munculnya isu mengenai perbatasan di media akhir-akhir ini. Isu tersebut dapat mempengaruhi situasi dan kondisi wilayah perbatasan, khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dalam rangka menyusun kebijakan perencanaan monitoring dalam pengelolaan batas negara, sehingga isu dan permasalahan yang ada di perbatasan dapat sesegera mungkin diselesaikan.
Desa Jagoi Babang kini mulai berbenah dan mempercantik diri sebagai salah satu wajah dan beranda negara Indonesia. Tidak hanya pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kehidupan warga saja yang ditingkatkan, namun juga menyiapkan pembangunan sumber daya manusianya melalui pendidikan. Seperti salah satu sekolah dasar ini. Prestasi yang sudah nampak di sini lumayan lah Pak. Siswa kita juga kemarin ada yang juara 1 nyanyi solo tingkat kabupaten Pak ya. Kemudian baca puisi kemarin juara 2 juga pernah tingkat kabupaten. Jadi kalau masalah prestasi sebenarnya kita tidak kalah penting juga dengan yang di kota. Hanya memang kita kalah tenaga pendidik. Pengasuhnya yang kurang Pak, maksudnya yang guru-guru yang spesialis. Jadi memang tarian juga kemarin kita pernah juara 2 ya Pak ya, tarian daerah. Hanya sayang tidak ada guru SBK-nya. Kemudian kalau yang akademik kemarin matematika dan IPA kita juga pernah juara 1 tingkat gugus, juara 2 tingkat kabupaten. Hanya sampai ke pusat belum gitu. Grand Design Pengelola Batas Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana berdasarkan Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2011 telah ditetapkan 5 skala agenda prioritas BNPB yang perlu ditanggulangi segera. Adapun agenda tersebut ialah 1. Penetapan dan penegasan batas wilayah negara. 2. Pertahanan keamanan dan penegakan hukum. 3. Pengembangan ekonomi kawasan. Dan 4. Pelayanan sosial dasar dan pengembangan kelembagaan. Kelima skala agenda prioritas BNPB ini menuntut berbagai pembenahan. Di antaranya adalah pembangunan pos lintas batas negara terpadu. Jagoi Babang akan meningkatkan statusnya dari pos lintas batas menjadi pos pemeriksaan lintas batas atau PPLB. Badan Nasional Pengelola Perbatasan telah menentukan titik lokasi perbatasan yang akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Jagoi Babang. Di area ini, di tanah seluas 120 hektar ini, nantinya PLBN terpadu akan dibangun. Kami Satgas TNI Yonif 642 Kapuas di perbatasan. Hampir 8 bulan kami bertugas, dapat dilaksanakan dengan baik, aman dan lancar. Sedikit harapan dari kami, Kecamatan Jagoi Babang ini segera dibangun PLBN resmi sehingga memudahkan kita sebagai aparat keamanan yang tugas di perbatasan. Terima kasih. Sebagai beranda dan wajah negara Indonesia, Jagoi Babang mencerminkan harga diri, martabat, dan kedaulatan bangsa Indonesia. Pembangunan infrastruktur harus bergerak paralel dengan pembangunan sumber daya manusianya yang berwawasan kebangsaan, demi mempertahankan setiap jengkal tanah negara kesatuan Republik Indonesia.